لجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا جبريل وميكائيل السلام وملائكة عشر وجميع أصحاب رسول الله أجمعين خصوصا الأربعة الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه وأئمة المجتهدين خصوصا أبو حنيفة مالك بن أنس الشافعي إدريس وأحمد بن حنبل ولجميع أولياء الله من شرق الأرض لمغربها إنما كانوا بريا بحرها خصوصا إلى بديع الزمن سعيد النرسي ولا الشيخ مولا رمضان البكي ولا الشيخ سعيد ولا سيدنا ويس القرن ولا دنون النسر ولا جنيد البدد ولا معروف الكرخي ولا جميع أولياء تسع المؤسسين في بلدتنا إندونيسيا خصوصا إلى الشيخ شريف رضيات الله تربنا والمنجد سنان درجات سنان بريس وجميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الله يهدينا بهدايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا بأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين Bismillahirrahmanirrahim. Al-julus litasyahud wal makna wa makna tahiyyat. Duduk tasyahud dan maknanya tahiyat. An Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu den wei sapa ingsun fawatihal kalimi ing pembukane pira-pira kalam guneman pengucapan wa khawatimihi lan akhire guneman. Qulna ya Rasulullah, qulna pada takon sapa kita ya Rasulullah, alimna mimma 'allamakallah, ajarkanlah kepada kami sebagaimana yang Allah ajarkan kepadamu. Fa'allamana tasyahud, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami tasyahud. Wa qala Ibnu Mas'ud kadzalika kana, begitulah yang diajarkan Rasulullah kepada kami, karena Rasulullah yu'allimuna tasyahud, bahwasanya Rasulullah mengajarkan kepada kami tasyahud kama yu'allimuna surah minal Qur'an, sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami surat Al-Qur'an. Fastas'ir makana tasyahudi, maka rasakanlah posisi tasyahud wa syarafahu lan kemuliaannya, wa lamil hikmah minhu lan ketahuilah hikmah pada tasyahud dan tahiyat. Zalika annahu min adatil muluk, karena sebagian daripada penghormatan seseorang kepada seorang raja, ayyuhyihimun nas bi anwa'i tahiyat, dengan bermacam-macam penghormatan minal af'al wal aqwal al mutadamminah, dari pekerjaan-pekerjaan ataupun perkataan-perkataan yang terisi di dalamnya rasa khudu dan rasa hina. Faminhum man yuhayya bisujud, sebagian mereka memberikan penghormatan dengan sujud. Wa minhum man yuhayya bitsana alaihi, sebagian mereka memberikan penghormatan bitsana alaihi, dengan pujian kepadanya. Wa minhum, dan sebagian mereka menghormati bitolabil baqa, dengan memohon kekekalan wad dawam, dan
kelanjutan wa minhum mayyujmi' lahu dzalika kulluh, dan sebagian yang lain mengumpulkan penghormatan dengan sujud, dengan pujian dan dengan permohonan kekekalan dan fayusjid lahu, kemudian dia sujud kepadanya, tsumma yusni alaihi, kemudian memujinya, wa yud'ai lahu bil baqwa wad dawam, dan kemudian berdoa untuknya agar mendapatkan kekekalan dan keberlangsungan terus. Wa tahiyatu tawi tahiyat iku jam'u tahiyatin, jamae lafaz tahiyat. Wa asluha minal hayat, asal kata daripada tahiyat itu dari hayat, kehidupan. Wal matlub liman tahayya biha, maksudnya orang yang menghormati seseorang itu adalah mendoakan kepada seorang untuk selalu hidup, kama kanu yaquluna limulukihim, sebagaimana mereka mengatakan kepada raja mereka, lakal hayat al baqiyah, engkau semoga mempunyai kehidupan yang kekal, walakal hayat daimah, dan engkau semoga mempunyai kehidupan yang terus menerus, wastaqqa minha adamallah ayyamaka, semoga Allah melanggengkan hidupmu, hari-harimu, wa atallaha baqa'ak, dan semoga Allah memperpanjang kekekalanmu, wa nahwi dzalika mimma yuradu bihi dawamul hayat wal mulk. Wallahu wahdahu huwallazi kullu syai' halikun illa wajhah, hanya Allah lah yang segala sesuatu yang tidak hancur, segala sesuatu akan hancur kecuali Allah. Bahwa awla bitahiyat, maka Allah lebih berhak untuk penghormatan min kulli haula'i, dari semua orang. Wa hiya lahu bil haqiqah wa huwa ahluha, fa kullu tahiyatin tahayya biha malak min sujudi aw thana'i aw baqa'i dawami fa hiya lillahi 'alal haqiqah. Tahiyat atau tasyahud ini kenapa disebut tahiyat dan kenapa disebut tasyahud? Karena di dalamnya ada bacaan tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Kemudian ada bacaan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tahiyat itu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diajarkan kepada Ibnu Mas'ud dan sahabat yang lain, yaitu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Para ulama mengatakan bahwasannya di dalam tahiyat itu terjadi dialog antara Allah dengan seorang hamba, antara Allah dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Kanjeng Nabi mengatakan bahwa at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatul lillah, penghormatan yang diberkahi, sholawatut thayyibat, dan yang baik itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Rasulullah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan
At-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat. Ini bacaan, ada lagi bacaan seperti itu. At-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Allah mengatakan pemeliharaan, keselamatan itu atasmu wahai Nabi, wa rahmatullahi dan kasih sayang Allah, wa barakatuhu dan keberkahannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, semoga perlindungan untuk kami dan untuk hamba-hamba yang soleh. Penghormatan sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli bahasa, itu asalnya adalah bahasanya berasal dari al-hayat, kemudian menjadi at-tahiyyat. Itu maknanya adalah kehidupan. Artinya ketika seseorang mengatakan at-tahiyyatul mubarakatuh, semoga dipanjangkan umurmu, dipanjangkan kekekalanmu, dipanjangkan kerajaanmu dan lain sebagainya. Kemudian disingkat menjadi penghormatan hanya untukmu. Maksudnya penghormatan at-tahiyatul di dalam sholat itu at-tahiyatul mubarakatuh, sholawatut thayyibatulillah. Itu kita yakin bahwasannya penghormatan yang paling pantas untuk kita hormati itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Allah lah yang kekal, karena hanya Allah lah yang tidak hancur. Maka Allah mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu akan hancur, maka penghormatan maksudnya at-tahiyat itu sepantasnya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bagaimana cara tahiyat maring Gusti Allah, menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala? Menghormati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bisa dengan sujud, bisa dengan pujian, dan bisa dengan thalabil baqa wad dawam alaihi, memohon kekekalan dan terusan daripada orang yang dihormatinya. Ketika kita merasakan dengan rasa yang mendalam bahwasannya ketika kita mengatakan at-tahiyatu lillah, penghormatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah mengatakan keselamatan atasmu. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu bukan doa. Akan tetapi di sini adalah kalimat, kalau kalimat ini dikatakan oleh manusia kepada manusia itu namanya doa. Akan tetapi ketika yang Allah mengatakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu bukanlah doa. Itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemeliharaan dan keselamatan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu
Aku memberikan keselamatanmu ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini makna daripada assalamnya Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kemudian dijawab oleh Kanjeng Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Semoga pemeliharaan atas kami mendapatkannya. Dan Rasulullah orang egois maning. Dan semoga keselamatan ataupun pemeliharaan kepada hamba-hamba yang soleh. Jadi nengkene angger Rasulullah itu egois, tentu Rasulullah akan mengatakan semoga assalamu alaina, tok cukup, tidak ditambahi wa ala ibadillahi sholihin. Karena sebagaimana yang dikatakan Al-Quran, inna arsalnaka rahmatan lil alamin, sesungguhnya aku mengutusmu untuk menjadi kasih sayang semesta alam. Ini adalah salah satu bukti bahwasannya Rasulullah itu ketika diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keselamatan, maka Rasulullah juga meminta untuk dirinya dan orang-orang soleh agar selalu diberikan keselamatan dan untuk dirinya dan juga orang-orang soleh. Keduanya itu adalah kata-kata mesra antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan at-tahiyyatu lillah, bahwa penghormatan itu adalah khusus milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi menjawab lagi kepada Allah assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dadi angger neng kene kita merenungkan dengan hati yang mendalam bahwa setelah kita menghormati Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian memberikan perlindungan kepada kita dengan keselamatan dan kasih sayangnya. Maka betapa bahagianya ketika kita membaca tahiyat. Itu. Ana hamba sing cilik gitu ya. Nang dhuwur debu di antara alam semesta ini, bumi kan seperti debu. Kita itu kecil sekali di antara alam semesta. Kemudian ketika kita mengatakan at-tahiyyatu lillah wa sholawatuhu wa thayyibat, kok kemudian Allah langsung mengatakan kepada kita assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan Rasulullah itu langsung menjawab assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Angger pondok ana apa arep ana dana turun kuwi biasane dirahasiakna maring pondok-pondok liyane kon sing olih dana mung pondok tersebut. Lah begitu juga anggarana ketua RT daftarna wong sing oleh PKH kuwi sedulur-sedulure dhewek. Wong sing dikenal, orang yang dekat dengannya. Wong dulu sing madanatoh ki ora dicatet untuk mendapatkan PKH. Lah ini sampai akan merasakan bahwasannya Rasulullah tidak seperti itu. Bahkan ketika dalam peperangan sekalipun
Rasulullah membagi ghanimah, harta rampasan perang itu kepada sahabat-sahabatnya dulu, setelah ada sisanya baru untuk dirinya sendiri. Tapi dewek kuwe angger anu misahna nggo dewek dhisit dhewe tembe ke wong liya. Kan lagu-lagune ku orang kaya Kanjeng Nabi kan sekarang semono kita itu dilebokna permintaane Kanjeng Nabi kon mlebu nang pemeliharaan keselamatannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik keselamatan dunia maupun keselamatan akhirat. Nah, karena nyong pada gue makome dudu apa-apa nang ngarepe Gusti Allah. Hamba yang hina, hamba yang lemah, hamba yang tidak berdaya, hamba yang banyak berbuat salah dan dosa dan seterusnya. Maka ketika kita itu dimohonkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar masuk di dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, baik perlindungan keselamatan ataupun kasih sayang, maka di situ kita merasa tersanjung, merasa bahagia. Yang nggak sholawatnya tadi lah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya permohonannya Kanjeng Nabi anu permohonan sing dudu asal permohonan, akan tetapi permohonannya Kanjeng Nabi ya mesti akeh diijabahi ya. Maka kita berharap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan perlindungan di bawah benderanya dari perlindungannya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sholawat itu, di dalam tahiyat. Paham ya? Kemudian makna syahadatain. Makna syahadat itu adalah, syahadat itu ada dua. Yang pertama adalah syahadat tauhid, yang kedua adalah syahadat rasul, yaitu yang sering kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Itu. Lah. Tapi apa makna la ilaha illallah? La ilaha illallah maknanya adalah tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya sangat banyak sekali. Menurut para ulama, makna la ilaha illallah itu sangat banyak. La ilaha illallah makna yang pertama adalah tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya disembah itu adalah ditaati perintahnya dan dicintai. Wong sing seneng tok karo Gusti Allah kuwi arane urung nyembah. Begitu juga wong taat tok maring Gusti Allah kuwi arane urung nyembah. Wong sing nyembah itu adalah mereka yang taat dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Gitu.
Soalnya angger wong ora cinta maring Gusti Allah mesti ngibadahi ora ikhlas. Angel ikhlasnya karo Gusti Allah, makanya Rasulullah mengatakan bahwasane mahwal ikhlas. Apa itu ikhlas? Rasulullah menjawab sirrun min asrorillah, bahwasanya itu adalah rahasia dari rahasia-rahasianya Allah yang Allah letakkan di dalam hati orang-orang yang mencintainya. Nah, kalau kita mengkorek orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melihat bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang ibadahnya dapat karena Allah Subhanahu wa taala. Selain orang yang tidak mencintai Allah itu sulit untuk beribadah atau hampir mustahil beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kayaknya langka lah. Lah, misalnya di dalam batin kita tidak mencintai Allah, maka ketika kita melakukan sholat ataupun membayar zakat ataupun haji ataupun puasa di bulan Ramadan dan seterusnya, itu kita itu sebenarnya sedang menyembah nafsu kita sendiri. Itu. Soalnya apa? Soalnya angger nafsu kita itu kan kepenginnya sing kepenak-penak. Orang mungkin nafsu yang ada di dalam diri kita itu inginnya yang susah-susah. Itu. Lah surga itu kan kepenak. Neraka itu tidak kepenak. Kepenginnya nafsu yang ada di dalam diri kita itu adalah sesuatu yang enak. Dan tidak ada tempat untuk nafsu pada sesuatu yang tidak enak. Itu. Ketika kita itu beribadah karena surga ataupun karena neraka, berarti sama saja kita menyembah diri nafsu kita sendiri. Maka orang yang sebagaimana yang dikatakan para ulama bahwasanya menyembah karena surga ataupun karena ingin terbebas dari neraka, kuwi kaya dene menyembah maring awake dhewe. Lah, salat maring Gusti Allah itu tidak ada, walaupun dia melakukan salat, tapi dia sebenarnya tidaklah menyembah Allah Subhanahu wa taala karena tujuannya surga dan neraka. Seorang ulama mengatakan bahwasanya tujuan itu adalah sesuatu yang kelihatan, sementara wasilah itu seolah-olah tidaklah ada. Maka jika kita menyembah Allah tapi tujuannya adalah surga, maka seolah-olah maka kita itu sebenarnya tidak menyembah Allah, tapi kita menyembah diri kita sendiri karena nafsu kita itu makomnya kepengen enak-enak. Apa maning nang surga Pak Rahmat kowe. Sampai urusah jahit maning kowe. Mangane bisa enak-enak ya. Urus aku udan-udanan karo mantel kuning. Kowe apa rane? Wis enak-enak kayak gue. Enak-enak. Maka posisi nafsu itu ya kepengin ke sana, sehingga kita melakukan sholat dan membayar zakat serta puasa di bulan Ramadan. Lah angger Gusti Allah hanya menjadi wasilah saja untuk mencapai pada tujuan surga dan neraka, maka berarti wasilah itu sebenarnya tidak ada. Sebenarnya kayak gini, jika emas tidak dibutuhkan oleh kita untuk mendapatkan yang kita butuhkan,
maka tentunya tidak ada harganya emas itu. Tapi karena emas dapat menyampaikan pada kebutuhan kita, maka emas mempunyai harga. Maka seolah-olah kita mengejar emas itu sebenarnya tidak mengejar emas, tapi mengejar kebutuhan. Lah ketika kita itu tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka sulit kita itu akan beribadah kepada Allah dengan tulus. Itu. Maka kita ketika mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, kita harus mencintai Allah, kon kira bisa benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan mentaati segala apa yang diperintahkannya dan menjauhkan segala yang dilarangnya. Sebaliknya, orang yang hanya mencintai Allah saja, tapi tidak mentaati apa yang diperintahkannya, maka ini juga belum beribadah. Jadi antara cinta dengan taat itu haruslah berbarengan. Maka inilah yang disebut dengan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mungkin sampean ketika maca la ilaha illallah timbul rasa isin. Terkadang ketika sampean membaca la ilaha illallah mungkin menjadi fana. Terkadang ketika sampean membaca la ilaha illallah tidak ujub itu. Karena apa? Ketika seseorang membaca la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, makna yang kedua itu adalah Allah Subhanahu, tidak ada yang wujud kecuali wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya la ilaha illallah itu la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Karena wujud yang lain itu membutuhkan wujudnya Allah Subhanahu wa taala, dan wujud Allah tidak membutuhkan wujud yang lain. Maka yang berhak dikatakan wujud itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdiri ngerasa adanya wujud itu, kita itu karena diberikan wujudnya oleh Allah. Hakikatnya kita tidak wujud, akan tetapi kita diwujudkan oleh Allah. Itu. Lah sifat-sifat yang datang setelah kita wujud itu lebih utama daripada wujud kita. Kita menyatakan bahwasanya itu sifat-sifat yang tempelan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Misalnya ketika seseorang mendapatkan tempelan bahwa dia itu adalah wong alim, itu adalah sifat tempelan yang lebih utama daripada sifat wujud. Itu artinya wujud sendiri itu sebagai hakikatnya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, apa maning sifat sing tempelan dan lebih utama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lah, terus karena Allah yang memberikan semuanya kepada kita, maka timbulnya adalah syukur. Ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita itu akan kehilangan kekuatan di dalam diri kita, karena kekuatan ataupun daya upaya itu merupakan satu sifat tempelan yang Allah berikan kepada kita. Itu makna syahadat. Kemudian makna syahadat berikutnya adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang maha kasih sayang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa
masuk seluruh asmaul husna di dalamnya. Gitu. Tidak ada Tuhan yang maha memberi rizki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena saking luasnya makna daripada la ilaha illallah itu, maka Rasulullah mengatakan afdhalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Yang paling utama diucapkan oleh aku dan oleh para nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Itu. Lah, rasa malu bisa timbul ketika seseorang membaca la ilaha illallah. Karena antara la ilaha illallah dengan perilaku kita sehari-hari berbeda sekali, berbeda jauh. Mulutnya kita membaca la ilaha illallah, lah pada prakteknya kita masih tomak kepada makhluknya. Tomak itu mengharapkan pemberian terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tomak dengan makhluknya berarti kita masih meyakini secara praktis, secara praktis bahwasannya makhluknya Gusti Allah esih duwe daya dan upaya. Maka di mana yang kita ucapkan dan di mana perilaku kita itu berjauhan sekali. Maka pada saat kita merasa antara pengucapan kita dengan perilaku kita sangat berjauhan, maka ketika kita mengatakan la ilaha illallah itu akan menimbulkan rasa malu. Tapi kan orang pernah ya rasa isin ya. Boro-boro. Teneng cangkemku karo perilaku aku kok anu beda. Cangkemku ngomong la ilaha illallah, sementara perilakunya aku adoh sekang la ilaha illallah. Oke, tenang Gusti Allah harap nulung kok. Tapi nulung sekang jalur di kan iku bae. Lah ini kan berarti nggoleti jalur maring makhluk. Lah ketika nggoleti jalur maring makhluk berarti nang kono kowe esih meyakini bahwasane makhluk kowe duwe daya dan upaya. Lah nang kene wis angel banget maca la ilaha illallah sing kaya kowe bentuke. Jadi ya Allah, ya terakhir sih memang ya. Wong sampean ngaweh kemampuan maca aku maca la ilaha illallah mung wedok ya. Semoga panjenengan ngampura. Pada akhirnya mung wedok lah. Nah, karena kita berusaha. Makanya agar kita dalam membaca la ilaha illallah itu masuk ke dalam rasa kita, ke dalam batin kita, maka kita disunahkan ketika pagi hari membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 100 kali. Kon kira sekang urip esuk nganti butul sore kowe tauhide madan kejaga. Kon kejaga. Dudu kon tambah rizki ataupun kon tambah kebal dudu. Artinya apa? Ketika kita sudah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, nang tengah dalan ketemu karo menungsa, dilalah duwe kanca sugih. Terus dewek lagi kebingungan duit. Lah pada saat itu orang yang tidak membaca la ilaha illallah di pagi harinya wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, kowe arep tomak maring wong kowe. Nembung ora masalah, tapi tetep kudu meyakini bahwasane Gusti Allah sing gerakna atine. Nyonten diperintah kon nembung. Tapi yang menentukan gerakan hati itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
prilakune tah napak nang bumi, tapi keyakinannya itu terus ke langit, maksudnya ke Allah Subhanahu wa taala. Kayak maca la ilaha illallah iki wis mboten angel ya eta. Mungkin Pak Rahmat wis bisa ya. Apa ada bahaya ternyata. Dan gue sekang barokah anu. Sekang barokah sama saksi dijenah. Padahal perjalanan hidup kita itu sudah diperingatkan terus untuk la ilaha illallah. Kita itu besar di dalam perut. Kemudian ketika Allah akan mengeluarkan kita, Allah membuka 1 cm sampai 10 cm, kemudian kita bisa keluar. Yang membuka itu Allah Subhanahu wa taala, bukan usaha kita. Kemudian kita bisa merasakan udara di dunia ini, bisa merasakan nikmatnya kehidupan di dunia ini. Terus setelah itu diproduksilah susunya ibu kita. Mau langsung memproduksi dewek Gusti Allah pekerjaannya Gusti Allah dudu Gusti Allah sing ngerjakna wis ora ana sing bisa ora. Wal menung saya memang ana usaha kon kira akeh kon kira akeh kadang anu tegean apa namanya tegean daun katuk misalnya kan usaha, tapi sing gawe susu ya Gusti Allah bae. Lah sekang pengalaman itu kan wis deweruhi kita itu deweruhi la ilaha illallah terus menerus. Lah la ilaha illallah ku terus putus pada saat nyong duwe kebutuhan ora dipenuhi. Arepana tes, kemudian kon bayaran SPP, ki tunggakan SPP 10 bulan ya. Ki anggar bisa THP, anggar bisa mengikuti THP, anggar dilunasi disit gue. Terus donga bengi-bengi. Dene ngambleng. Lah kira. Akhirnya wis maten renggang ya. Padahal anu keyakinan sekang perjalanan urip dari pertama itu. Lah kita kadang sering merasa awalnya kita nggak punya, terus kemudian lagi mepet waktunya dilalah teka. Kita sering kedatangan peristiwa seperti itu. Itu adalah pelajaran tauhid dari Allah kepada kita tanpa buku. Ora kudu nganggo buku, ora kudu nganggo karangan para ulama, tapi kowe wis la ilaha illallah, la ilaha illallah sing sangat jelas sekali. Bahwasane aku ki sing memenuhi kebutuhanmu. Makanya saking gelane gunung, saking gelane langit, gue usul maring Gusti Allah sebagaimana yang ada di dalam hadis qudsi. Itu isi-isi langit protes maring Gusti Allah. Ya Allah, makhluk-makhluknya sampean yang memakan kebaikan dari sampean, tapi syukure dudu maring sampean. Aku kepengin nibani maring kula. Lah karena itu maka lautan juga sama. Aku kepengin menenggelamkan orang yang memakan kebaikanmu tapi tidak mau bersyukur kepadamu. Lah nang kene ketika kita merasa bahwa kita itu tidak pernah bisa bersyukur dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, maka
ajaklah dialog alam semesta yang ada di sekitar kita. Ki mesti langit ki kepengin nibani bintang-bintang marinyong. Kepengin bintang tambah dan mulia apa ya? Benda-benda langit maksudnya. Nah ini seperti itu. Oke. Jadi aslinya untuk mengucapkan la ilaha illallah itu kita sudah diberikan buku yang sangat jelas di alam semesta tanpa harus membaca kitab-kitab ataupun apa saja, tapi alam semesta dan kehidupan kita itu sudah membawa kita untuk untuk berzikir la ilaha illallah. Nah, kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kami bersaksi bahwasanya tiada ada Tuhan selain Allah, yang akan dilanjutkan besok. Semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.